Beliau berasal dari Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang saya hormati keluarga besar kedua calon mempelai dan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya hormati, dan kedua calon mempelai yang sangat berbahagia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Mohon maaf saya lupa. Yang saya hormati Bapak Ketua Kepala Kantor Urusan Agama Denpasar Selatan, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sudah menjadi pemahaman kita bersama bahwa pernikahan atau perkawinan merupakan sunnatullah, ketetapan Allah bagi semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Jadi tidak saja manusia mengalami pernikahan atau perkawinan, tapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan mengalami hal yang sama. Sebagaimana difirmankan Allah di dalam Al-Quran, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, mudah-mudahan kalian dapat mengambil pelajaran. Kemudian pernikahan atau perkawinan ini juga merupakan sunnah dan ketetapan para nabi-nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kecuali mereka diberi banyak istri dan juga banyak keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Ar-Ra'd Allah berfirman, "Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Dan telah kami utus nabi dan rasul sebelum kamu, hai Muhammad, dan kami beri mereka istri-istri dan juga keturunan. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita buka sejarah bahwa Nabi Daud istrinya sebanyak 1000 orang, Nabi Sulaiman 100 orang, Nabi kita dalam riwayat yang sahih 13 orang, dan 114.000 sahabat. Tidak ada yang nikah minimalis seperti kita 1 orang, tapi mereka menikah rata-rata full kuota. Saya tidak dalam menganjurkan bapak-bapak untuk berpoligami, bukan. Juga ibu-ibu untuk menerima poligami, tidak. Tapi saya ingin tegaskan bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa nikah ini sangat sakral. Karena itu jika ada anak kita yang sendirian, kalau sudah mampu dan cukup umur, maka segera nikahkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum. Maka nikahkanlah orang-orang yang masih sendiri di antara anak-anakmu, dan jika mereka miskin, maka Allah akan mengayakannya, Allah akan mencukupkannya. Memang bapak-bapak, di zaman Rasulullah SAW ada sekelompok sahabat yang datang kepada istri-istri Nabi SAW. Beliau bertanya tentang ibadah Nabi SAW. Begitu disampaikan oleh istri-istri Nabi, akhirnya mereka memutuskan ada yang tidak mau menikah
sama sekali menjauhi wanita karena mereka ingin beribadah. Ada juga yang tidak mau tidur dan ingin sholat malam sepanjang malam. Dan ada juga orang yang tidak mau makan yang enak-enak karena makan menurut mereka menghalangi beribadah, dan nikah juga menghalangi untuk beribadah. Ini sekelompok sahabat berkeyakinan seperti itu. Kemudian sampailah berita ini kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan dengan nada marah, kata Nabi, "Ama wallah inni la atqakum billah." Demi Allah, saya ini orang yang paling taat kepada Allah. Tapi asumu aftir, saya puasa dan juga berbuka. Kemudian usalli wa anam, saya juga sholat dan tidur. Wa ana atazawwajun nisa, dan saya juga menikahi banyak wanita, kata Nabi. Kemudian beliau mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni, dan barang siapa yang tidak mau ikut sunnahku, yaitu menikah, maka dia bukan termasuk umatku, kata Nabi. Karena itu bagi saudara-saudara saya yang masih membujang, baik yang laki maupun yang perempuan, atau saudara-saudara saya yang masih menduda, atau ibu yang masih menjanda, maka mari segera ikuti jejak anak kita, saudara kita pada kesempatan hari ini. Karena memang Nabi mengatakan, naha Rasulullah anit tabattul, bahwa Nabi SAW melarang kita untuk membujang. Kemudian yang terakhir, pesan saya kepada calon mempelai laki-laki. Jadi kita bapak-bapak para suami, tinggi rendah iman kita tergantung baik buruknya kita terhadap istri. Kalau kita baik terhadap istri, maka kita sedang memiliki tingkat iman yang sangat tinggi. Dan apabila kita buruk kepada istri, maka kita sedang mengalami tingkat iman yang sangat rendah. Di dalam hadis yang sahih Nabi katakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaikum. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik budi pekertinya, dan sebaik-baik kalian wahai suami, kata Nabi, yang paling baik terhadap istri-istrinya. Kemudian yang terakhir untuk calon mempelai perempuan, bahwa surga kita hanya ada 4 sesuatu. Makanya seorang wanita kalau mau masuk surga dan dipersilahkan masuk dari pintu mana saja, maka wajib melaksanakan 4 hal ini. Yang pertama, kata Nabi dalam hadis yang sahih, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan puasa bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan menjaga diri di saat suami tidak ada di rumah, wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya, udkhulil jannata min ayyibabin syi'ti, kata Nabi, maka masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Karena itu mari kita doakan saudara kita, anak kita yang menikah pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pernikahannya, baik dalam keadaan senang maupun susah, dan selalu diberkahi dalam kebaikan. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma barik lil arusain, Allahumma barik lil arusain, Allahumma barik lil arusain. Allahumma alif baina qalbayhima kama alafta baina Adam wa Hawa, kama alafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal Kubra. Allahumma arzuq lahuma dhurriyatan thayyibah, Allahumma arzuq lahuma auladan salihin wa banatin salihat ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berasal dari, kalau dari Pak Sukarmeni dari Jawa, kalau Tangguda itu istrinya Khairunisa itu bukan dari Sumbawa, tapi dari Sulawesi Utara, dari Gorontalo. Jadi kalau diajak ngomong Sumbawa nggak bisa nih. Iya. Ucapan terima kasih tadi juga kepada seluruh panitia yang berperan di dalam acara ini. Semoga apa yang dilakukan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya kami mengucapkan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dalam seluruh rangkaian acara ini, karena kemampuan dan keterbatasan dari kedua keluarga mempelai, maka sekali lagi kami mohon dimaafkan. Dan terakhir, tentu saja kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu di sini adalah kami memohon doa yang setulus-tulusnya sehingga adik-adik kami Miftahul